Halo, nama saya Vanilla. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku genap berusia 18 tahun sekarang. Tanggal 16 Februari tahun 2022. Di usiaku yang genap 18 tahun ini, aku memiliki banyak keinginan. Salah satu yang belum terwujud adalah donor darah. Apa saja ya yang harus aku pelajari untuk donor darah? Dan syarat-syarat apa yang harus aku penuhi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Halo teman-teman tercinta, perkenalkan nama saya Vanilla Kusuma Hartawan, anggota PMR Wira SMA Negeri 11 Surabaya. Gimana nih kabar kalian teman-teman? Di masa ini kita telah mengalami pandemi COVID-19 yang memakan banyak korban. Terlebih lagi adanya virus varian baru. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan selalu semangat untuk menjalani hari. Kalian tahu nggak sih, adanya pandemi ini menyebabkan banyak penurunan. Salah satunya penurunan jumlah pendonor darah. Hal ini mungkin didasari kurangnya pengetahuan dan ketakutan masyarakat akan donor darah. Di sini saya akan menjelaskan apa sih donor darah itu dan seberapa pentingnya ya bagi kita dan orang lain. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Kalian tahu nggak sih apa donor darah itu? Donor darah adalah kegiatan menyumbangkan darah untuk tujuan transfusi darah. Sedangkan transfusi darah adalah proses penyumbangan darah dari orang yang sehat dan memenuhi persyaratan kepada orang yang membutuhkan. Adapun darah yang disumbangkan berupa darah lengkap, yaitu mengandung seluruh komponen darah yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, plasma darah, dan keping darah. Sudah jelas jika tujuan dari donor darah adalah untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Darah yang didonorkan dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan, seperti korban kecelakaan, bayi dengan kondisi medis tertentu, pengidap kanker, dan lain-lain. Kalian tahu nggak sih, belum tentu setiap orang memiliki jenis darah yang sama. Berdasarkan golongan, jenis darah dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada golongan darah A, berantigen A, berantigen B, dan bergenotip OA atau AA. Golongan darah B, berantigen B, berantibodi A, dan bergenotip OB atau BB. Golongan darah AB, berantigen AB, dan satu-satunya jenis golongan darah yang dapat menerima semua suplai jenis golongan darah lainnya, serta bergenotip AB. Dan yang terakhir ada golongan darah O, berantigen O, dan hanya menerima suplai dari golongan darah O itu sendiri, serta bergenotip OO. Seberapa penting sih darah dalam tubuh kita? Darah memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Selanjutnya, mengangkut karbon dioksida dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan. Dan yang ketiga adalah mengganti sel-sel yang rusak. Selanjutnya, kegiatan donor darah dibagi menjadi dua, yaitu DDS dan DDP. DDS atau donor darah sukarela adalah seseorang yang diminta menyumbangkan darahnya tanpa tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Sedangkan DDP atau donor darah pengganti adalah seseorang yang diminta menyumbangkan darahnya dan tahu kepada siapa darah tersebut diberikan. Nah, setelah penjelasan materi tadi, ada satu istilah baru nih dalam donor darah, yaitu donor darah plasma konvalesen. Ada yang sudah tahu belum apa itu donor darah plasma konvalesen? Atau ada yang sudah pernah dengar? Donor darah plasma konvalesen adalah proses perpindahan plasma darah pasien yang pernah terjangkit COVID-19 dan sudah dinyatakan sembuh. Digunakannya plasma ini dilatar belakangi oleh diduga plasma pasien yang pernah terjangkit memiliki efek terapeutik karena memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2. Kalian pasti bertanya-tanya, manfaat apa sih yang bisa saya dapatkan apabila saya melakukan donor darah? Donor darah memiliki banyak manfaat loh teman-teman, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Manfaat yang pertama adalah membuat tubuh semakin sehat karena dengan donor darah, tubuh akan memproduksi darah yang baru.
Yang kedua adalah meningkatkan rasa kemanusiaan dan menambah relasi pertemanan kita. Dan yang ketiga adalah kesehatan kita akan terpantau karena akan dilakukan pemeriksaan secara teratur. Selain itu, di masa pandemi seperti ini, donor darah plasma konvalesen memiliki banyak kegunaan, khususnya bagi penderita COVID-19. Yang pertama adalah membantu pasien mendapat suplai kekebalan tubuh. Yang kedua adalah mempercepat proses penyembuhan. Dan yang ketiga adalah meminimalisir resiko gejala yang lebih parah. Nah, sebelum menjadi seorang pendonor, ada beberapa syarat nih yang harus kita penuhi agar lolos donor darah. Yang pertama ada usia, laki-laki atau wanita minimal 18 hingga 60 tahun. Yang kedua adalah sehat dan jasmani dan rohani menurut pemeriksaan dokter. Yang ketiga adalah berat badan kita minimal 45 kg. Yang keempat, kadar hemoglobin kita minimal 12,5 gram per desiliter. Yang keenam adalah tekanan darah kita untuk yang sistolik 100 hingga 180 mm air raksa, sedangkan yang diastolik 50 hingga 100 mm air raksa. Dan yang keenam, kita tidak memiliki penyakit beresiko tinggi seperti penyakit jantung, anemia, ketidakstabilan mental, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah bagi wanita hamil atau menyusui tidak diperkenankan untuk mengikuti donor darah. Masih ragu akan mendonor darah dengan segudang manfaatnya? Bagaimana sih cara mendonorkan darah kita? Yang pertama adalah datang ke UTD PMI terdekat. Lalu calon pendonor akan mengisi identitas dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya ATD akan mengambil darah. Jangan takut teman-teman, pengambilan darahnya cuma 10 menit kok. Dan untuk donor darah plasma konvalesen dibutuhkan waktu 45 menit. Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa ya donor darah plasma konvalesen membutuhkan waktu yang cukup lama? Karena alat akan mengolah dan memisahkan sesuai jenis kebutuhannya. Jadi yang dibutuhkan hanya plasma konvalesennya saja, sedangkan komponen darah yang lain akan dikembalikan ke tubuh pendonor. Dan yang terakhir adalah pendonor akan mendapatkan kartu donor darah sebagai tanda relawan donor darah. Sangat mudah kan caranya, selain itu banyak sekali manfaatnya. Tunggu apa lagi? Yuk donorkan darah kalian, datang ke UTD PMI terdekat. Satu tetes darah kalian dapat menyelamatkan jiwa yang membutuhkan. Kita sebagai PMR Wira juga memiliki tanggung jawab dan peran yang akan kita lakukan, yaitu melakukan kampanye donor darah. Bisa melalui sosial media seperti Instagram, Twitter, dan lain-lain. Bisa juga melalui offline seperti lewat selebaran, poster untuk menarik perhatian orang sekitar. Yang kedua adalah menyelenggarakan kegiatan donor darah itu sendiri. Kita menyelenggarakannya di lingkungan sekolah kita, SMA Negeri 11 Surabaya. Dan yang ketiga adalah kita juga dapat memberikan hadiah sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat karena telah melakukan donor darah. Dari penjelasan materi tadi dapat kita ketahui bahwa donor darah sangat berarti bagi kehidupan kita. Kita dapat membantu banyak orang lewat kegiatan kecil kita ini. Yuk donorkan darah kalian, jadilah pahlawan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat. Darahmu sangat berharga, donorkan, selamatkan kehidupan, dan jadikan itu istimewa. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi saya ini kalian dapat tergerakkan untuk melakukan donor darah sehingga jumlah pendonor mengalami peningkatan kembali. Dan tak terasa ya, kita sudah berada di penghujung video. Dan sebelum mengakhiri, saya akan mempersembahkan sebuah yel-yel yang berjudul Yuk Donor Darah. Mari ikuti ya teman-teman.